Iya, langsung mulai tah. Iya Mas, langsung mawon. Langsung Sambil aja. nunggu teman-teman. Iya. Iku apa? Biasanya nak apa sih? Dengar saya apa sini? Oh, sini. Nada mansik Kak. Iya Mas, sekedap Mas, sekedap. Oke. Mas Ferry, ayo dimulai bareng-bareng Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altu karobi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad
Watula hayatin fi kamali istiqomati wa hifdon minal ijabi wal kibri wal hasad wa rizqon halalan wasi'an goirona yakunu lana aunan alaman haji rosak Wa wa ilmu ilman mubarakan fi afamukutu wa ra'yan sadidan ya fa'ul ahlawan wa amna minal bala'i wal hauli wal fitan li autonina wa ismatam min dawil hasad wa husna ilil hukuki jami'ah alama ma tuhibu wa tardo ya so wa aksir lana tawabi al-haqi wal huda minal akribai wal baidina wal abad bifadli adlika ya Rahman ya musinal wara wajahin nabil mustafa khairi man sajad alaihi salatu wa summa salamu wal wal ali wal ashabi wa man lil qasam Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyin wa rasulah Rabbi zidni ilman nafi'a wa wasi fi rizki Barik li fi ma rojaktani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyubihim waj'alni fi ajihan fit dunya wal akhir wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasan al fi'al ya qaiman bila jawal ya mubdi'an bila misal walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Monggo Mas Tommy bisa langsung dimulai Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ngaji, mari kita kirim Fatihah dulu. Sebelum ke mu'alif, kita turut berduka cita karena hari ini, hari Selasa Pon, tanggal ini, banyak sekali kiai ulama-ulama yang meninggal, diantaranya Kiai Sa'roni Kudus dan Kiai Agus Sunyoto. Dan bertepatan pula hari ini itu haulnya Kiai Zubair Dahlan, ayahnya Mbah Mun. Maka dari itu kita sebagai bentuk bela sungkawa kita, mari kita kirim Fatihah untuk beliau-beliau semua. Semoga amal ibadahnya diterima dan segala kontribusinya saat hidup diterima oleh Allah, dan semoga ilmu-ilmu mereka bisa kita teruskan, bisa kita warisi gitu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita mulai ngaji kita malam ini. Ditawari dengan kirim Fatihah kepada Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ad-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatul bai'i.
utawi iki iku bab nerangaken hikmah jual beli. Iklam ngerti ya sira anna katsiran setuhune akeh minal qadaya saking pira-pira perkara al madniyati kang bangsa sosial alati kang yaksuru akeh fiha ing dalem qadayah madaniyah itu mau apa al khosamu apa khosamu para padu wan nazau lan perselisihan. Inna makana iku sesungguhnya kasira minal qadaya iku mau karena ono adzalika kaya terjadinya khosom wan naza iku mau li adamis tifa iha krana ora onoe memenuhi li adamis tifa ihash li adamis tifa iha krana ora onoe amreh nuwani ing asyuruta ing pira-pira syarat asyariyata kang bangsa syariat allati kang qarrarha netepaken ing apa netepaken sapa asyari'u syara' al hakimu kang bijaksana fil BI yang dalam baik. Jadi di sini dibuka dengan musannaf berkata kepada kita bahwa ketahuilah banyak dari realita sosial, hukum-hukum sosial itu pro dan kontra, makanya ada yang mendukung dan ada yang menentang seperti itu. Ada yang memperselisihkan, ada pula yang menentang. Gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau menurut kitab ini, itu karena hukum-hukum sosial itu tidak didasari dengan kecocokan dengan syariat. Nah, yang mana syariat itu ditetapkan oleh syara' dalam hal ini syara' kan ya nabi seperti itu. Gitu. Salah satunya hukum syariat itu ada di jual beli. Nah, di sini itu lebih khususnya di jual beli karena pembahasannya jual beli seperti itu. Saya teruskan ya. Alati kang iya utawi be iku zamanun nanggung li husnil muamalati untuk kebagusannya muamalah, untuk kebaikannya transaksi. Nah, B ini kalau dijelaskan Kiai Ma'alif ini, B itu sebagai salah satu garansi bahwa muamalah itu, transaksi itu terjadi dengan baik. Seperti itu. Nah, di sini kita tahu bahwa kenapa syariat kok mengatur B. Kenapa kok syariat tidak hanya mengatur yang bangsa-bangsa ibadah mahdoh saja, ibadah ritual saja. Kenapa kok agama itu ikut-ikutan, dalam tanda petik ikut-ikutan
terjun mengatur dalam tataran sosial, dalam aplikasi, dalam kegiatan orang-orang kesehariannya seperti itu. Dalam hal ini, kalau menurut saya ya memang ya pantasnya seperti itu. Kenapa kok pantasnya seperti itu? Karena ya apa ya? Kita itu tidak bisa beribadah dengan nyaman kalau kegiatan muamalah kita tidak nyaman. Bayangkan ya, misalkan kita sholat pakai baju curian kan nggak senyaman kita sholat pakai baju yang kita beli dengan harta kita sendiri kan. Kalau saya seperti itu. Contoh kecil lah, contoh kecil seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Pertama ini masuk bahasan jual beli kan, kalau rukunnya kita tahu biasanya kita belajar di diskusi primer kan ada sigot, ada akidah ini, terus ada barangnya apa? Mabik, barang yang diperjualbelikan. Nah, ini yang pertama masuk ke sigot. Nah, fasigotu utawi sigot iku hiya yaiku sigot iku ijabun ijab waqabulun lan qabul minal muta'aqideni saking wong akad loro bilaf din sorihin kelawan lafat sing soreh la kinayatin ora lafat sing kinaya ya taju butuhaken ya taju sifate kinayah iku butuhaken apa kinayah ditakwili saking takwil Allah di kang yuk adi lan kang adi apa nek adi apa jadi apa nekaake ilal hisomi maring perselisihan. Jadi yang pertama kan sigot ini kan sigot itu ijab qabul. Ijab qabul itu antara dua orang akad dengan lafadz yang sorry, bukan lafadz yang kinayah. Kenapa kok tidak lafadz kinayah? Karena kinayah itu membutuhkan takwil. Lah, sedangkan takwil kalau berbagai macam pihak yang mentakwil itu kan resiko berbeda takwil itu kan tinggi. Jadi makanya harus lafadz yang kinayah, lafadz yang sore itu. Biar tidak yu'addi ilal hisam, tidak mengarahkan kepada perdebatan, perselisihan. Misalkan saya punya dua barang A dan barang B. Iki tak dol. Nah, terus yang pembeli juga ya tak tuku siji wae. Lah itu kan kita nggak tahu satu itu yang mana. Kita yang pembeli itu aslinya pengen beli barang A, tapi yang diterima, yang difahami oleh penjual itu malah barang B yang dibeli, yang dibeli oleh pembeli. Kan seperti itulah. Ya seperti itulah. Makanya harus sore. Gitu. Terus yang kedua wal akid huwa al-ba'i wal mustari. Wal akid utawi wong kang akad. Huwa yaiku akid iku al-ba'i wong sing ngedol wal mustari lan wong sing tuku. Wa syurutuhuma
lan utawi syarate baik lan mustari iku ayakuna yen to ana karo-karone baik lan mustari iku mumayyizaini mumayyiz karo-karone wa akilene lan berakal karo-karone hatta yakuna sehingga ana karo-karone ala yakinin ing atase yakin tamin kang sempurna bihakikati mayubau melawan hakikate apa sing didol. Nah, terus yang kedua itu akide baik lan mustari. Baik lan mustari iki syaratnya kan kudu memayis, kudu berakal, kudu ngerti, sama-sama tahu apa yang dibeli atau apa yang ditransaksikan. Iya, ya memang harus seperti itu. Kenapa? Karena ya gampangannya harus akiden itu sadar penuh lah dengan transaksi yang dilakukan. Nah, beda halnya nanti jika ada akiden yang dihipnotis atau akiden yang dipaksa, itu nanti beda lagi nanti ceritanya. Tapi untuk syarat syurutu sihatil bai'i, akidanya ya harus mumayyiz, berakal, dan juga yakin dengan seyakin-yakinnya dengan apa yang dilakukan dengan transaksi itu. Seperti itu. Nah, terus surut iki mau wa ayakuna lan yen to ana karo-karone iku hurraini merdeka karo-karone au ma'dzunaini atau diirini. Jadi ya merdeka juga harus dan atau kalau misalkan ini kan ma'dzunaini itu bukan pada barang yang milik kita secara seutuhnya, bisa jadi kayak apa namanya, transaksi wakalah gitu kan, diwakilkan. Misalkan kita sebagai wakil kan nggak memiliki barang pun bisa melakukan jual beli asal dapat izin dari yang sahibul mal. Gitu. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ma'qud alaih barangnya. Wa ammal maq'udu alaihi lan utawi ma'qud alaih utawi barang yang diperjualbelikan fahuwa iku utawi ma'qud alaih iku asyai'u barang al-muba'u kang didol wa syartuhu lan utawi syarate ma'qud alaih iku ayyakuna ma'ayyanan yen to ana ma'qud alaih iku ma'ayyanan terperinci jelas ghairu majhulin bukannya barang yang tidak diketahui. Jadi salah satu syaratnya kalau untuk ma'qud alaih itu harus barangnya jelas, tidak boleh barang yang masih samar. Kalau biasanya itu kalau nyontohnya itu majul itu barang, misalkan saya punya burung tapi burungnya terbang entah kemana, saya kan nggak tahu burungnya itu kembali atau tidak. Baik kan juga mustari kan juga tidak tahu itu burungnya seperti apa, seperti itu kurang lebih lah seperti itu. Nah, terus selanjutnya iki mau wa yakuna lan yen to ana apa ma'qud alaih minal asyai saking pira-pira barang allati kang fiha iku tetep yang dalam ma'qud alaih utawi manfaat lam yuharrimha sifatnya manfaat lam yuharrimha ora diharamke la yuharrim ora diharamke ha apa apa ma'qud alaih ya ha
ya la harimha orang ngaramaken ha ing ma'kut alih apa asyari'u syariat kal khamri wal khinziri kal khamri kaya khamr wal khinziri lan apa babi ya celeng wama fi hukmiha lan sesuatu fi hukmihima ing dalem hukume sebangsane celeng lan khamr lan khinzir. Jadi ini penting untuk kalau ya apa ya ya wajare syariat ya. Karena syariat kan mengharamkan ada barang-barang yang diharamkan kan. Contohnya khamr dan khinzir ini tadi. Nah, ya sudah barang tentu kalau misalkan diharamkan barang jual beli barang haram itu diharamkan. Kenapa ya? Karena masa apa namanya mengkonsumsinya aja haram, tapi memperjualbelikannya tidak haram. Masa seperti itu kan paradoks itu. Sama halnya saya saya mengharamkan narkoba tapi ikut mengedarkan narkoba seperti itu. Ya sama saja mendukung barang haram. Makanya diharamkan berjual beli barang yang diharamkan. Seperti itu. Babak 2. Batulan sakwise iku mau, nang dalem sakwise iku mau iki wabak hadza lan sakwise iku mau, wazaka iku mau starata nyarataken sapa syarek isare Nabi an nasihatal bai'i sesungguhnya setuhune sihat baik sehat sahabat iku takunu ana apa bek di mujarrati husul abdi lawan tetepe hasile akad illa idastarata alfiya kecuali nalikane disyaratkan ya. Jadi ini misalkan syarat tadi sudah dipenuhi, gampangannya setelah transaksi selesai lah. Setelah transaksi selesai, salah satu syarat lagi B itu sehat, B itu sah. Itu ya terjadinya transaksi mutadil antara kedua pihak itu mau kecuali jika ada khiyar. Kalau ada khiyar nanti jual beli itu dibatalkan bisa. Sama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh Nabi al mutabayyani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibi ma la farqa illa bi ikhtiyar. Al mutabayyani utawi wong kang dol dina keloro kullu wahidan iku utawi wong kang dol dina keloro iku mau wahidin minhuma salah satu dari keduanya iku bil khiyari duwe hak khiyar ala sahibi ing atase rekan bisnisnya iku mau kepada B iku mau malam metafaroko selagine gurung berpisah lorone illa bai al khiyari kecuali B sing wis mensyaratkan khiyar. Jadi khiyar wong sing berjual beli orang yang bertransaksi
itu bisa mengajukan khiyar selama belum berpisah. Khiyar majelis ya. Khiyar majelis. Ini kan kalau bahasa fikihnya khiyar majelis. Illa bi al khiyari kecuali baik sing memang disyaratkan khiyar, atau kalau atau baik sing memang disepakati ada khiyar. Kalau ini kalau bahasa fikihnya itu baik khiyar ID. Kalau ada app boleh khiyar. Seperti itu. Nah, di sini ada kita masuk dua model khiyar. Wa kadaran iki mau khiyar. Iku lah wa kadaran utawi iki khiyar iki mau iku min umurin minal umuri saking pira-pira perkara al muta'alliqati kang berhubungan bil baiti lawan be. Wa lan utawi umur iku mazkuratun disebut di furu il fikih yang dalam cabang-cabange fikih, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi gini, hikmahnya baik seperti itu tadi. Tapi gini kalau saya ya, ini tambahan saja. Kalau saya yang kayak kata guru saya juga. Jadi baik itu apa sih? Kenapa kok ada baik juga? Ya karena itu tadi, Islam itu kan komprehensif kan. Jadi mulai dari ibadah, kalau kata orang-orang itu mulai dari bangun tidur saya tidur lagi itu ada panduannya dalam Islam. Tidak lain, tidak terlepas juga dalam aspek baik. Toh juga kita sudah mengenal salah satu dari maqasid syariah itu juga hifdzul mal kan. Maka dari itu baik itu salah satu aspek dalam hukum Islam yang penting juga. Seperti itu. Jadi biar apa? Biar ya seperti yang saya katakan tadi, biar kita itu menjalankan hidup itu berdasarkan apa yang sudah digariskan yang membuat hidup. Gampangannya dan kita hidup itu sesuai dengan tuntunannya Allah. Gampangannya mau gampangnya. Makanya kita akan belajar baik juga. Tidak hanya belajar kitab-kitab, tidak hanya belajar tentang hal-hal yang bersangkutan ibadah mahdoh seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Srip. Kalau ada yang bertanya. Halo. Wes hataman top. Kalau sampun maksudnya bab niki sampun. Tapi make format khatamane pripun? Make rencang-rencang sing semerap. Tamune bancaan Tom. Tamune bancaan. Bancaane ning GMI bacaan. Bancaane ning anu to, nang pondok. Pondok Gus Bahak. Nek Hikmatul Bayi ini malah menjelaskan dasar-dasar hukum jual beli ya. Ini kan kalau diskusi kan sudah ada kan. Iya. Yeah. Ini tapi sebenarnya ada lanjutan nih sih sebenarnya Tom, ada hikmatu tahrimir riba gitu kan ada. Yeah, Mas. Cuman memang bape kita ya wis. Iya. Sebabung fing kita ma'ruf. Ini bagus sebenarnya ini hikmatu tahrimir riba kayak apa tuh? Iya, nek Tommy gak oke ya Mas. Iya. Mas Asap ini, Mas Tom. Mas Asap Mas. Lah wong aku urung maca kayak apa?
Atau mungkin ditambah satu lagi Mas buat hataman. Tambah apa? Ditambah yang paling belakang sendiri itu. Sebagai penutup sih Mas, mungkin nanti pas terakhiran. Atau Iya. pripun nggih Mas? Dia kalau gimana dah? Mungkin dari teman-teman sebelum dibaca lanjut, mungkin ada pertanyaan dari Mas Wiwin atau dari tambahan Mas Asep atau Mas Labib, Mas Nafis mungkin. Enek jual beli jimat kuwi hukumnya piye, Cak? Kan yang diperjualbelikan sebenarnya manfaat, tapi manfaat yang tidak bisa diketahui sebenarnya. Iki manjur pora janjane kan gak ngerti. Sama. Jual beli ini tasbih, tapi misal yang dikehendaki dia beli itu manfaat dari itu. Ini masih jimat kan lolos PNS sih masih. Yo ora lah. Nek apa? Iku hukumnya piye? Diskusi primer ayo diskusi primer. Ayo. Iya. Iya. Ono sing mau jawab, Ra? Ayo Mas Arif. Jawab Mas Arif. Dari yang lain mawon Mas. Jadi kok menang-menangan ini mengheningkan cipta po. Halo. Halo. Iya, kan ini ya, mungkin sedikit banyak kalau jual beli jimat berkaitan sama kayak yang kemarin gitu ya. Kalau menurutku sih hampir sama kasusnya kayak itu. Sedangkan unsurnya adalah bunga kan. Dan menurutku jimat itu emang ya bermanfaat sih. Jadi buat tadi kalau misal Mas Nafis contohin buat daftar PNS atau mungkin buat apa sih jimat bikin cewek suka sama kita atau gimana memang bermanfaat. Cuman kan unsurnya itu memang barang haram gitu loh. Jimatnya haram gitu. Jadi ya apa sih nggak sih kalau masalah jual beli jimat walaupun duit halal ataupun ketika kita beli jimatnya itu pakai akad istisna atau apa gitu kan jimatnya nggak bisa langsung ada, jadi mungkin harus dipesan dulu pakai akad istisna, ya sama aja Mas, nggak boleh itu kalau Mas. Alasannya nggak boleh apa?
ya item yang diperjualbelikan itu barang yang haram gitu loh Mas. Masa haram sih? Iya barang ini dikawin sama Nafis katanya barang khurafat. Kayak bunga itu kan masih perdebatan halal haramnya. Nah, aku rasa jimat pun juga masih perdebatan halal haramnya. Kalau kita ambil mazhab haramnya, ya itu termasuk barang yang khurafat, jadi nggak boleh Mas. Emang bunga juga nggak boleh diperjualbelikan ya? Tapi saya malah boleh kok, malah berpendapat boleh saya kalau saya untuk jimat tadi loh ya. Piye toh? Maksudnya kan gini, kan ada barangnya kan, jadi kan bisa disiasati. Jadi manfaat itu kan nanti nomor 2. Yang penting kan ada barangnya. Kalau B itu kan barangnya kan muayyan kan, ada barangnya. Iya, ya wes, ada barangnya ya udah. Nanti kalau khasiat itu kan nomor 2 kan. Kayak kita nanti kalau seperti itu. Kan kita misalkan gampangannya kita kalau tanaman ya, kalau kita beli bibit tanaman kan sudah ada tanamannya. Nanti perihal tumbuhnya nanti subur atau tidak kan nanti kan. Yang penting kan tanamannya ada. Nah itu tadi nanti jimatnya ada. Kalau nanti manjur atau tidak, mungkin kita yang tidak konsisten atau seperti apa kan gitu. Kalau jual belinya loh ya, kalau jual belinya. Kalau ainiyahnya loh, kalau fikihnya seperti itu. Mungkin loh ya, mungkin. Itu kan ada 2 pendapat ya. Iya. Tapi mungkin ini sudut pandang baru juga Mas. Aku juga baru kepikiran. Misal kita beli jimatnya itu bukan untuk dipakai. Intinya kita beli terus yang kita doakan kita semua jadi orang kaya gitu ya sampai bingung duitnya buat apa. Oh ini ada jimat terus kita menganggap itu barang khurafat. Terus kita beli tapi nggak kita pakai. Jadi kita hancurin piye gitu. Yang penting nggak dipakai itu kira-kira piye nih. Ya sama saja. Dengan membeli itu kan sama saja mendukung praktek perdukunan kan. Ya kalau sama-sama untuk tidak dipergunakan ya nggak usah beli. Buat beli rokok aja uangnya. Daripada beli jimat. Jimat modern itu ya bentuknya HP, ATM. Termasuk itu ya, termasuk kamera cantik filter itu termasuk jimat ya. Iya. Biar lawan jenis saja tertarik. Itu apa? Pengasihan. Enggak, kadang-kadang akadnya itu mahar kan ya. Kadang-kadang ada aku pernah dengar itu ya bentuknya mahar. Nah, terus nek mahar itu status hukum jual beli apa enggak? Kan ono cerita ya biasanya misal iki dimahari piro biar dia tidak terkena hukum jual beli gitu. Nah itu helah kaya ngono piye? Ya
Mahar iku ora ijarah, Mas. Bayar dukun. Arti dasar mahar ke opo? Biasanya kan Mahar sama itu kan hilang biasanya bahasa dukun kanggo nganu tok, Mas. Mahar ini surat Ar-Rahman ya. Ya wis rasa bahas gue lah. Daripada panjang. Alhamdulillah akhirnya pengajian ini sudah sampai pada bab terakhir. Ini semoga bisa dilanjut di Ramadan berikutnya ini. Amin. Kalau besok inilah usul kitab yang lebih mudah untuk dipahami. Kitab-kitab cerita we lo. Akeh. Apa Mas? Nasoihul Ibad. Masalah diniyah. Iku apa? Apa? Iya. Kitab cerita itu Sebenarnya ono kitab cerita sing aneh-aneh. Tapi kebanyakan doif sih. Badai Zuhur itu bagus-bagus ceritanya. ya Tapi ya doif. Setan di Batar itu juga kan cerita. Ya enggak, hadis-hadis yang entah itu Hasan atau Sahih atau ya wes, kalau sudah ya didoakan monggo Mas Tommy Niku sama-sama khataman sesapa mon, sesapa. Sesapa ngerasep lo. ya wes monggo wes Mas Asep. Salah satu doa sing mustajab iku kita posisi berdoanya di mana. Lah Tommy sing lagi ning pondok iku opo Labib. Mas Habib Hafidul Quran. Nah, Cocok itu wes. Hamilul Quran. Mas Habib. Tommy wes. Sing ngaji terakhir Tom, kok Tom. Aku wis turun, Mas. Wis turun maca. Gantian no. Nek orang kabeh dul. Ya ini saya dan GMI sepakat kalau yang berdoa itu Yai Labib. Ini tuan rumah ini kan. Tunggu apa weh? Ya Allah ya Karim. Amin. Allahumma rzuqna imra'atan sholihatan. Amin. Akhirah. Biar tidak panjang ini urusannya. Jadi setelah kita mengaji selama beberapa hari sampai 15 hari, semoga semua yang sudah kita dengarkan, semua yang sudah kita dapatkan dan sharing bersama mendapatkan barokah ilmu yang manfaat, dan semisal itu sudah diketahui, itu sebagai zikir untuk kita semua, sebagai pengingat dan penguat
jika itu belum diketahui sebagai ilmu baru yang bisa diamalkan nanti ke depannya. Semoga semuanya, baik itu zikir ataupun hal yang baru ilmu tadi, menjadi berkah bagi kita semua, dan tentunya bagi mu'alif kitab ini, semoga kitabnya barokah dan dibaca oleh semua kalangan dan dipelajari oleh semua kalangan. Dan tentunya kita tidak lupa untuk berdoa untuk beliau atas jasanya sudah membuat atau mengarang kitab ini. Maka kita terakhir di pengajian ini kita kirimkan Fatihah kepada beliau dan kepada semua ulama yang berkontribusi untuk memberikan referensi-referensi untuk kesempurnaannya kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah taqabbulu tamami kulli sul wa ma'mal wasalahi sya'ni Allah dan abatina fid din wa dunya wal akhirah dafi'an li kulli khair dafi'atan li kulli syarr jaribatan li kulli khair lana wa li walidina wa babina wa syekhina mu'allif hadzal kitab jawi wa khususan jami'il awliya wa sallallahu asrarahum wa randara yahum darajat fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin. Tersuun Kiai Latif. Monggo ini yang menjadikan cita-cita Pak Ngapunten sebelumnya Mas Mbak kalau kurang fokus di ngaji ini karena masih di luar. Terima kasih buat Mas Tommy yang hari ini sudah meluangkan waktunya buat ngisi hataman kitab ini. Mas Asep yang sudah meluangkan waktunya beberapa kali ngisi, Mas Lapi beberapa kali ngisi di hari-hari sebelumnya, dan doanya juga dari Mas Labib. Dan terima kasih pula untuk Mas Nafis yang sudah meluangkan waktu dan merencanakan pengajian ini sampai akhirnya bisa dihatamkan di malam ke-16. Semoga apa yang Mas Mbak atau teman-teman jamaah pengajian ini peroleh menjadikan ilmu ataupun pedoman-pedoman untuk lebih banyak mengetahui tentang disyariatkannya syariat Allah, agar kedepannya ibadahnya lebih khusyuk lagi karena sudah mengetahui apa yang disampaikan dalam kitab Hikmatul Tasrih ini. Akhirul kalam, saya mewakili kepanitiaan pengajian Ramadan chapter 1 mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada teknis yang kurang menyenangkan. Dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wal muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan dengan doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.